Halo semuanya, video kali ini adalah tutorial bagaimana melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan software SPSS. Yang saya pakai ini adalah software SPSS 25. Jadi kalian simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini kita punya data hasil penilaian bakat kompetisi duta mahasiswa. Kita mau analisis data yang ini dulu ya. Ada variabel jenis kelamin, semester, bakat, dan skor bakat. Kita input dulu datanya ke dalam SPSS. Nah, di sini kan ada data view dan variabel view. Data view ini nanti isinya adalah data-data kalian. Jadi sebelumnya kita definisikan dulu nih variabel-variabelnya. Yang pertama ada jenis kelamin, kita tulis di sini. Di kolom name ini isinya adalah nama variabel dengan ringkas. Jadi nggak bisa ada spasi di situ. Nah, kalau mau ditulis lebih lengkapnya, ditulis di label. Data jenis kelamin tadi bentuknya kualitatif kan? Makanya di sini kita ganti dengan string. Kemudian yang ini menunjukkan banyaknya huruf yang ada di dalam data itu. Nah, untuk amannya kita panjangin aja, misalnya 15, supaya nggak ada huruf yang ketinggalan gitu, nggak kepotong. Nah, jenis kelamin tadi kan ada perempuan, ada laki-laki. Kita kategorikan dulu nih di sini. Misalnya kategori pertama adalah data laki-laki. Tambahkan, kemudian kategori yang kedua adalah perempuan. Kemudian yang kolom missing ini menunjukkan ada nggak sih data yang hilang. Nah, tadi kan datanya lengkap ya kita. Jadi ini kita pakai yang otomatis aja, jadi nggak ada data yang hilang. Nah, untuk skalanya, jenis kelamin tadi menggunakan skala nominal. Jadi pengkategoriannya bisa dibalik-balik. Misalkan kategori pertama laki-laki, atau mau dibalik kategori pertamanya adalah perempuan juga bisa. Masuk ke variabel yang kedua yaitu semester. Misalnya kita singkat dengan SMT. Ini bentuknya numerik ya. Panjangnya maksimal ada 8 angka. Nah, di bagian desimal ini, karena tadi kita semesternya semester 2, semester 4, semester 6, dan semester 8, nggak ada komanya, maka kita bisa ganti dengan 0. Kemudian kita kategorikan. Kategori yang pertama yaitu yang semester 2. Ini urut dari bawah berarti ya. Karena kita mengkategorikannya urut, berarti ini termasuk skala ordinal. Kemudian variabel yang ketiga adalah bakat. Ini bentuknya juga kualitatif, makanya kita ganti string. Nah, ini kita panjangin aja supaya aman. Kita kategorikan lagi. Yang pertama adalah olahraga. Ini bebas ya, mau apa dulu yang pertama. Jadi ini bisa dibolak-balik. Berarti ini skalanya menggunakan skala nominal. Udah benar semuanya. Kemudian yang terakhir adalah data skor. Bentuknya numerik. Misalnya kita mau nggak pakai desimal gitu ya. Nah, ini nggak perlu kita kategorikan. Ini kita ganti yang scale. Jadi kalau yang interval atau rasio kita ganti yang scale. Kemudian kita lihat di data view. Nah, ini kan udah disediakan ya kolomnya ya. Kemudian kita tinggal copy aja datanya dari Excel. Oh ya, kalau misalkan mau langsung di copy paste, pastikan ini urutannya urut ya, dari jenis kelamin, semester, bakat, dan skor bakat. Ini tinggal kita paste aja. Kita cek lagi datanya. Ada 30 data. Nah, datanya ini kan masih bentuk kualitatif ya. Kalau mau diukur, berarti kita akan ubah dulu ke dalam kuantitatif. Kita bisa transformasikan, pakai yang ini transform. Yang pertama jenis kelamin. Ini bebas ya mau dinamain apa. Isinya transformasi dari data kualitatif ke data kuantitatif. Jadi nanti kita akan buat kolom baru di sini. Kita buat kategorinya data yang lama ke dalam data yang baru. Misalnya kategori yang pertama adalah laki-laki, kita tambahkan, dan kategori yang kedua adalah perempuan. Continue kalau udah di OK. Nah, ini muncul di sini nih. Kemudian yang semester dan bakat kita lakukan hal yang sama. Nah, ini ketiganya udah kita ubah. Ini ada komanya ya. Kalau mau dihilangkan komanya, berarti desimalnya kita ubah ke dalam 0.
Kalau udah kita buat kategorinya di sini, bisa kita lihat nih. Kita klik yang ini. Nah kan jadi data yang ini walaupun udah ditransformasikan akan sama dengan data yang ini. Caranya klik Analyze, Statistik Deskriptif, kemudian yang Cross Tab. Ini karena kita akan membuat variabel jenis kelamin ada di sebelah kiri dari tabelnya. Jenis kelamin yang transformasi kita masukkan ke bagian layer. Nah ini kan ada baris dan ada kolom. Misalnya kita mau buat bagian kolom adalah variabel bakat. Berarti yang bagian baris adalah semester yang udah ditransformasikan. Nah ini kita langsung klik OK aja. Output yang pertama ini menunjukkan ada 30 data yang dianalisis secara valid. Jadi nggak ada data yang ketinggalan dianalisis. Ada 0%. Kemudian di output yang kedua, nah ini menunjukkan tabel silangnya atau cross tab dari ketiga variabelnya. Oke, misalnya di sini kita baca mahasiswa laki-laki semester 2 ada 2 orang yang menunjukkan bakat dalam bidang olahraga. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian hasil outputnya ini diapain? Ini bisa kalian sajikan ke dalam bentuk Word. Jadi kalian buat narasinya, deskripsikan hasil outputnya. Ini bebas aja mau gimana kalian menganalisisnya. Nah ini yang output yang keduanya. Jadi dari output ini, tunjukkan mana data yang penting, mana data yang inti untuk dibahas. Jadi nggak perlu semua untuk dibaca satu-satu. Lanjut ke data berikutnya ya, kita mau analisis variabel yang skor bakat. Nah ini kan datanya udah bentuk kuantitatif. Misalnya kita mau buat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya klik Analyze, Statistik Deskriptif, dan Frekuensi. Kita tinggal masukkan yang bagian skor bakat. Nah ini kita centang untuk menunjukkan tabel distribusi frekuensinya. Nah di tabel yang pertama ini menunjukkan ada 30 data yang valid teranalisis. Nah ini karena satu-satu maka ini bentuknya tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Nah ini adalah frekuensinya, jadi ada satu mahasiswa yang skornya 80 dan begitu seterusnya. Kemudian ini menunjukkan persennya, 3,3% mahasiswa yang skornya 80. Kemudian yang sini adalah kumulatif persentasenya, yaitu 3,3 ditambah 10,0. Begitu seterusnya sampai dengan 100%. Misalnya kita ingin melihat bagaimana sih bentuk visualnya. Kita masuk lagi ke Analyze, Frekuensi. Nah, di sini ada bagian chart. Ini tinggal kalian pilih aja mau dibuat yang seperti apa. Misalnya mau dibuat dengan diagram batang. Nah, ini nilainya mau kalian pakai yang nilai frekuensi atau mau nilai yang persentase. Di sini kita pilih yang frekuensi aja. Nah, kalau misalkan ini mau diedit, ini kalian klik 2 kali. Nah, nanti kan ada muncul edit di sini. Misalnya di sini skalanya ya, skalanya terlalu renggang. Mau dibuat satu-satu aja. Nah, ini kan nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 7. Tapi kalau mau dibuat maksimumnya 10 misalnya, bisa juga. Jadi nanti ini di sini skalanya sampai 10. Nah, ini kan jaraknya 22 ya. Nah, ini misalnya mau dibuat satu aja jaraknya, biar kelihatan gitu nanti frekuensinya. Nilai frekuensi maksimalnya ada 10. Jarak antar frekuensinya di sini skalanya ini 1 gitu. Ini kalau mau dibuat 7 lagi juga bisa. Misalnya ini terlalu nyisa gitu ya. Kalau udah kalian close. Nah, ini misalnya mau diganti nama sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini tinggal kalian klik aja. Nah, ini adalah judulnya. Kalau mau diganti, caranya juga sama. Skor bakat kompetisi duta mahasiswa. Nah, jadi di sini ada banyak menu yang bisa kalian otak-atik. Nah, ini ada grid ya. Di sini ingin memperjelas bagaimana sih garis-garis dari skalanya. Oke, ini ada 3 pilihan gridnya. Kita cobain ya. Nah, ini jadi garisnya ini garis yang sumbu Y-nya ada di garis pada skala utamanya. Ada di 7, 6, 5, dan seterusnya. Kalau yang ini berarti ada di bukan skala utamanya. Nah, ini ada di pertengahan antar skala utamanya. Kalau yang ini berarti garisnya ada di antara keduanya. Ini bebas mana yang kalian mau pilih yang sekiranya mudah untuk kalian baca. Misalnya kita mau menggunakan grid yang ini. Kalau udah tinggal kita close aja. Kalau mau lebih jelasnya, misalnya kita mau menggunakan label dari setiap batangnya.
Nah, ini kita tinggal klik kanan, kemudian kalian pilih Show Data Label. Nah, kan jadi kelihatan yang nilainya 88 ada 7 mahasiswa, yang nilainya 86 ada 4 mahasiswa, dan seterusnya. Misalnya kita udah cukup sampai sini editnya. Ini tadi adalah output yang pertama yang menunjukkan tabel distribusi frekuensinya, sedangkan ini adalah output dari diagram batangnya. Nah, di sini kemudian tinggal kalian buat analisisnya. Yang terakhir kita punya data rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar Indonesia. Ini datanya dalam bentuk time series, yaitu berkaitan dengan variabel waktu. Nah, harga beras ini datanya dari bulan Januari 2010 sampai dengan Februari 2021. Caranya sama, kita input dulu datanya ke dalam SPSS, masuk ke variabel view, ada variabel bulan, dan variabel harga beras. Yang bulan tadi bentuknya kualitatif, sedangkan yang numerik tadi ini datanya nggak pakai desimal ya. Kita hilangkan aja desimalnya. Kita ubah ke scale, udah nggak ada yang perlu diubah lagi, kita tinggal cek di data view. Selanjutnya kita tinggal copy paste aja datanya. Nah, di sini pertama kita ingin buat datanya dalam bentuk visual. Pertama kita pilih yang grafik, legasi dialog. Nah, ini ada berbagai macam penyajian data dalam bentuk visual. Kita akan buat yang grafik, kita pilih yang simple. Nah, ini ada 3 pilihan. Kita akan menggunakan nilai individu dari setiap datanya. Define. Nah, ini kita tinggal masukkan datanya yang harga beras ke sini. Ini kalau mau kita gunakan titelnya, langsung aja kita klik OK. Kalau sekiranya grafiknya ini belum cukup jelas bagi kalian, bisa kalian edit lagi dengan cara yang sama seperti yang tadi. Kita tinggal klik 2 kali, misalnya mau diubah sumbu X-nya. Oke, jadi ini menunjukkan bulan pertama sampai bulan yang terakhir, sedangkan sumbu Y-nya adalah harga beras. Skalanya terlalu lebar, misalnya ingin kalian kecilkan jarak skalanya, kita pilih yang scale. Ini kan jaraknya 2000 ya, misalnya mau kita ubah menjadi 1000. Nah, ini udah cukup jelas atau belum? Kalau misalnya belum, kita ubah lagi skalanya, kita perkecil lagi. Misalnya jaraknya 500 data gitu. Nah, apalagi nih yang kalian butuhkan? Misalnya kalian butuh gridnya. Oke, jadi ini udah lumayan kebaca gitu ya. Kemudian apalagi yang mau diperjelas? Misalnya mau dikasih titik-titik seperti diagram pencar. Nah, kalian klik marker, ini bisa kalian ubah ukurannya, size-nya. Misalnya mau diperkecil jadi size 3. Kemudian misalnya kalian mau cek data yang paling tinggi, harga berasnya itu ada di mana sih? Ada di bulan keberapa? Yang paling tinggi kan di sini ya misalnya ya. Kita tinggal klik poinnya, kemudian klik kanan, go to cash. Oh, ternyata harga beras paling tinggi itu ada di bulan Februari tahun 2018, yaitu terjual seharga Rp12.414 per kilogram. Nah, ini kalau udah selesai, bisa kalian sajikan ke dalam Word. Balik ke outputnya, ini tuh tinggal kalian copy aja. Nah, misalnya mau ditaruh di sini, nanti tinggal kalian paste aja. Ini contohnya ya. Ini grafiknya, dan ini interpretasi dari grafiknya. Jadi ketika di statistik deskriptif, data kita kan nggak hanya disajikan dalam bentuk visual ya, tapi bisa juga disajikan dalam bentuk ukuran-ukuran, seperti ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, itu gimana cara memunculkannya? Yang pertama, pastikan bahwa data itu adalah data kuantitatif. Misalnya kita menggunakan data yang harga beras. Kita klik Analyze, Statistik Deskriptif, dan Frekuensi. Ini kita masukkan ke variabel. Misalnya kita mau memunculkan nilai kuartilnya. Di bagian sini adalah ukuran pemusatan data, nilai rata-rata, median, modus, dan jumlah datanya. Di bagian sini adalah ukuran penyebaran data, standar deviasi, varians, rank, nilai minimum, dan nilai maksimum. Oke, kita fokus ke ukuran yang ini dulu ya. Nah, ini dia hasil dari pengukuran statistiknya. Jadi total harga berasnya ada 134 data yang kesemuanya valid di analisis.
dengan rata-rata sebesar Rp10.262,19 per kilogram. Minimum dan maksimum, jadi rank ini diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sum ini menunjukkan jumlah datanya. Nah, ini kalau udah, kalian pindahkan, kalian copy, kalian paste ke dalam Word. Kemudian kita buat interpretasinya. Ini contoh hasil interpretasinya. Oke, cukup sekian yang sudah menyimak videonya. Terima kasih. Dan silakan kalian coba menggunakan data yang kalian punya. Komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan.